masih dalam suasana perayaan Natal. Saya Kak Rose atas nama seluruh keluarga besar Rumpi No Secret juga ingin mengucapkan selamat merayakan Natal buat Anda yang merayakannya. Semoga damai selalu ada di hati kita semua. Dan hari ini di tanggal 26 kita tentu saja akan tetap Rumpi No Secret. Ada Daniel di pojok sana. Selamat Natal juga buat Daniel dan keluarga. Senyum malu-malu gitu dong. Oke, kita ke pojokan dulu yuk. Karena habis libur Sabtu Minggu dan berbagai macam perayaan ya. Ada berita menghebohkan muncul di tanggal 23 kemarin gitu ya. Mau kita bahas. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apakah ini betul-betul ada di dunia nyata kita nggak tahu ya. Yang jelas ini ramai di dunia maya. Sampai ada artikelnya. Ini geger di dunia maya karena muncul pertama kali di dunia maya ya. Muncul ini yang pertama adalah ya pokoknya gitu deh ya. Muncul di media sosial itu sosok ada video dan wajahnya itu diduga mirip dengan dua orang public figure yaitu Rizky Aditya dan juga Zikri Daulay gitu ya kan, jadi itu ramai jadinya gitu ya. Video apa ya gitulah, video apa sih yang membuat geger gitu. Nah sesudah video itu muncul kemudian kemarin atau kapan sih tadi atau kemarin ya itu muncul lagi video seperti sebuah percakapan gitu, percakapan di WhatsApp gitu ya. Nah, ini seolah-olah percakapan antara sosok yang mukanya diduga mirip dengan Rizky Aditya dan seorang perempuan bule gitu. Itu yang lagi rame banget di dunia maya gitu ya. Bahkan ada yang menyebut wah ini jangan-jangan yang disebut dalam prediksinya Hadgumai kan dibilang sosok R tuh ya R. Tapi nggak tahu ya. Nanti kita ya ini biarkanlah ini menjadi penyelidikan apalah gitulah ya. Kita hanya memberitakan ini yang lagi viral di media sosial aja. Yang menarik juga adalah kemudian postingan dari Ayu Aulia. Ayu Aulia ini kan dulu pernah dikabarkan berteman dekat gitu ya dengan Zikri Daulay. Terus dia memposting tangkapan beritanya. Terus dia komennya begini, ini beneran gak sih? Loh bukannya masnya Alim katanya. Jadi gatal pengen ngomong tapi turut prihatin ya Zik atas berita yang beredar gitu ya. Ini gimana sih, menyindir atau gimana? Kalau memang prihatin kan bisa WhatsApp langsung ya. Kenapa harus dipostingan Instagram gitu. Komentar netizen coba kita baca di dunia maya. Dari Yonglek. Ini Yonglek lagi update banget loh sama berita ya. Berita apa aja yang lagi viral dia selalu mengomentari, termasuk berita yang menjadi bintang tamu kita hari ini akan kita bahas. Itu juga Yonglek juga turut memposting, memviralkan dan bahkan ikut melaporkan gitu ya. Ini Yonglek komen juga nih di Instagramnya Aulia ya. Dia bilang gini, mirip apa emang dia katanya gitu. Ini kan karena nggak ada tanda bacanya, jadi bisa dibaca dengan berbagai macam ekspresi ya. Mirip apa emang dia? Mirip apa emang dia? Gitu kan bisa ya. Mirip apa emang dia? Bisa juga. Lagi selanjutnya kita lihat komentarnya. Terlihat alim belum tentu baik gitu ya. Berikut. Aku harap sih itu editan. Jikalau benar, aku anggap hanya masa lalu aja. Yang paling penting ke depannya menjadi orang yang lebih baik lagi. Kok nggak henti-hentinya kabar miring datang kepadamu Bang Zik? Sedih hati kieu katanya gitu. Ada lagi komentarnya berikut. Nah, sebelah kuar-kuarin elu, kok elu diem-diem basic. Oh ini di komentar netizen di Instagramnya Zikri Daulay gitu ya. Ya Zikri kayaknya kalau di postingannya sih kayaknya masih terlihat ya seperti biasa aja dia posting lagi promo filmnya gitu ya. Sementara yang kalau Rizky Aditya juga lagi posting dia liburan sama keluarganya gitu. Belum tahu ya apa tanggapan keduanya terhadap berita yang lagi ramai beredar ini. Ada lagi komentarnya? Gak ada? Gak ada. Kalau gitu kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Ini juga adalah sosok yang kemarin membagikan kisahnya mengalami KDRT ya dari mantan suami gitu. Terutama juga KDRT dialami oleh anaknya dari bapaknya begitu ya. Dan ini sempat viral. Salah satu yang ikut memposting ulang itu beberapa selebriti juga termasuk Yonglek. Ada kisah apa sih sebetulnya gitu ya. Kisah di balik ini apa dan apa hikmah yang bisa kita pelajari bersama ya. Kita lihat dulu profilnya Kayla Evelyn berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Kayla dan kuasa hukumnya Pak siapa? Pak Syafri begitu ya. Nah, kita akan bertanya ini yang lagi viral juga dibagikan oleh kamu beberapa waktu yang lalu. Ada artikelnya begitu ya. Kayla Evelyn mantan istri Indrajana bagikan bukti kekerasan, kenang-kenangan pada seru gitu ya. Ini ada beberapa video yang dibagikan gitu ya. Ada kompilasinya? Oke, kita lihat yang berikut. Tuh aku melihatnya di sosial media sambil nahan napas gitu ya karena
nggak tega juga ngelihatnya gitu ya. Kela, boleh dijelaskan kalau dari info yang kita dapatkan, kamu pernah menikah di tahun 2008, kemudian berpisah beberapa tahun kemudian menikah lagi, berpisah lagi di tahun 2019. Kalau kita lihat video kan sepertinya memang itu ada di ruangan yang sama gitu. Sebetulnya hubungan kamu dengan yang bersangkutan itu seperti apa sih sekarang? Kami sudah berpisah dari 2019 ya. Namun beliau masih bolak-balik ke apartemen karena kan alasan anak ya. Tapi itu apartemen atas nama saya sendiri. Atas nama kamu? Kan yang bersangkutan sempat mengklaim itu apartemennya? Gitu. Bukan. Dari awal aja saya sudah di situ lebih dulu. Kamu di situ lebih dulu? Bukan apartemen beli kalian berdua juga bukan? Itu atas nama saya, bukan nama beliau. Jadi memang sering menginap di situ juga demi anak-anak gitu ya. Tapi masing-masing ya, tidak bersama gitu. Jadi hanya demi anak-anak begitu ya. Kadang kalau beliau ada datang ke apartemen, saya ada. Lebih seringnya seperti itu. Oh, jadi berganti-ganti ya. Betul, seperti itu. Dan kalau dari video yang kamu bagikan itu memang kekerasan lebih sering terjadi pada anak kamu yang pertama? Atau kepada semuanya? Betul, kepada semua. Berempat berarti? Kamu dan 3 anak kalau kalian? yang paling kecil tidak. Jadi yang perempuan tidak? Jadi hanya kamu dan 2 anak laki-laki kamu? Begitu? Dari sejak usia berapa? Dari anak-anak berapa bulan pun sudah ada ya. Di laporan yang sebelumnya di 2014. 2014. Ini salah satu kalau kita lihat ya, kita menduga gitu bahwa salah satu yang menyebabkan kemudian muncul video-video itu adalah kamu sempat mengomentari postingan yang bersangkutan gitu ya, mantan kamu. Gue sih ngakak aja, Ndra, bergaya bisa lo giliran bayar sekolah si Kelvin dan biaya harian anak-anak gue yang harus tanggung. Mau gue upload video-video hotnya enggak gitu ya. Apa sebetulnya pemicunya? Ini kan kejadian sudah lama. Ada kejadian baru di bulan September. Ada kejadian baru. Iya, itulah yang menjadi laporan saat ini sedang berjalan. Ini laporannya masih berjalan. Betul, ya? betul. Jadi bulan September itu artinya kalian sudah berpisah kan? Sudah berpisah. Beliau sudah tidak tinggal satu atap lagi dengan kami. Namun ketika dia kerjaan di luar kota, beliau datang diam-diam dan terjadi lagi pemukulan kepada anak saya yang pertama, Kelvin. Gitu, alasannya adalah karena? Oh iya, jelas. Tadinya saya tidak akan berbuat apapun ya, tidak ada pelaporan lagi. Namun beliau di tanggal 5 September ada pemukulan lagi ke Kelvin. Itulah yang menjadi pelaporan. Pemicunya. Betul. Nah, apa yang membuat kamu kemudian terdorong untuk membagikan video? Ini kan video sebenarnya video kejadian yang sudah lama yang sempat kamu? Tidak juga, itu di 2022 juga ada. Di bulan Mei? Itu hanya sebatas cuplikan saja ya. Cuplikan? Karena banyak sekali videonya. Saya memiliki ratusan video kekerasan beliau. Menjadi salah satu bukti karena ada pelaporan juga. Betul. Di bulan September. Betul. Apa yang membuat kamu memposting itu dan kamu berharap apa dengan postingan itu? Karena mungkin saya sudah sangat stres dan tertekan ya. Proses pelaporan di Polres Metro Jakarta Selatan pun gitu kan itu agak tersendat. Ada sesuatu hal yang tidak mungkin saya ungkap di sini gitu. Cukup intern kami yang mengetahui. Ya agak gantung ya. Dari bulan September itu kamu langsung melaporkan? Betul sekali. Sudah ada visum? Kalau visum itu memang saya juga tidak mengerti belakangan. Oh, visum belakangan? Nah itulah yang kami tidak mengerti juga. Seharusnya ketika kami melakukan pelaporan di awal itu kan seharusnya polisi ayo visum gitu kan. Ini tidak visum, gitu. Betul. Okay. Jadi kamu melaporkan itu berapa hari sesudah kejadian? Kurang lebih 2 minggu ya Pak, dari tanggal 5 kami 23 laporan kita sekitar 23 September, kejadiannya sebelum itu 2 minggu itu? Tanggal 5 hari lah. Tanggal 5. Kenapa? Apakah karena kamu baru tahu ada kejadian itu? Tidak, saya banyak pertimbangan. Apa pertimbangan? Ya, anak-anak ya, banyak hal lah yang mungkin tidak harus saya kemukakan terus ke publik. Kamu pernah menikah 2008 dan pernah bercerai juga? Betul. Dan menikah lagi? Betul. Dengan orang yang sama? Dengan orang yang sama. Menikah 2 kali dan cerai 2 kali dengan laki-laki yang sama. Apakah karena alasan yang sama juga? Iya. Karena KDRT? Iya, betul. Dan banyak hal lain lagi. Kayla,
banyak Jadi orang never ending story ya. banyak orang yang kadang tidak mengerti dan menyalahkan korban. Betul. Mungkin kamu bisa membagikan kisah dari sudut pandang kamu. Apa yang kamu alami sehingga kamu bisa menikah 2 kali dengan orang yang sama dan bercerai dengan orang yang sama karena alasan yang sama. Ya mungkin tujuan hidup seorang perempuan ya. Apalagi saya sudah tidak ada keluarga. Ibu bapak saya sudah tidak ada, mengharapkan mempunyai pelindung ya. Rumah tangga untuk baik. Dan saya selalu ingat pesan almarhum ibu saya, apapun nanti ketika kamu rumah tangga berusaha untuk mempertahankannya. Saya selalu ingat itu. Jadi saya selalu memberikan kesempatan kepada beliau puluhan kali mungkin ya. Ada harapan bahwa dia akan berubah. Harapan selalu ada ya ketika dulu. Namun sekarang udah cukup. Apa yang biasanya kamu lihat yang dilakukan oleh beliau yang membuat kamu punya harapan bahwa dia akan berubah? Anak-anak. 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 Apa yang kamu lihat? Anak-anak masih membutuhkan kedua orang tuanya. Mami dan dedinya. Yang lengkap. Karena itu kalian membagi waktu bersama dengan kalau kamu pergi dia ada di tempat Ya. apartemen dan sebaliknya. Itu salah satunya. Salah satunya itu. Karena anak-anak masih membutuhkan kedua orang tua sebetulnya. Namun apabila diteruskan juga tidak sehat ya anak-anak. Semakin fisiknya semakin terganggu. Apakah yang bersangkutan pernah berjanji akan berubah? Sering. Sering. Kalian berdua pernah konseling untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak. Karena beliau selalu menolak. Beliau sempat ditahan di tahun-tahun pada awal perceraian. 2014. Berapa hari gitu ya. Iya, betul. Kemudian apa yang membuat kamu luluh dan mau berdamai pada saat itu? Oh, dulu kebetulan Bapak juga yang menangani kasusnya ketika di Polda Metro itu. Ya seperti biasa lah ya, kalau sudah berbeda status itu berbeda. Ini juga kan dari dia berjanji untuk tidak melakukan kekerasan lagi, akan berubah gitu. Namun semua itu tidak ada yang terrealisasi. Tidak ada 1 bulan setelah SP3 pun kekerasan itu masih tetap dilakukan. Baru-baru ini juga mantan kamu yang sudah dilaporkan atas dugaan KDRT ini juga memberikan klarifikasi. Ada banyak hal begitu ya, yang menjadi pembelaannya beliau begitu ya. Ada postingannya nih beberapa. Salah satunya adalah mohon keadilan. Kasus dugaan KDRT laporan sepihak oleh saudari Kayla. Foto ini diperlakukan yang bersangkutan kepada anak yang sama saat berlibur di Bali dan cukup sering dilakukan yang bersangkutan. Ini satu gitu. Dia menuduh bahwa kamu pun juga pernah melakukan hal yang sama. Gitu. Kemudian yang kedua dia juga mengaku bahwa kamu pun pernah melakukan kekerasan kepadanya. Sehingga mengalami apa itu ya, kupingnya, telinganya dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang berikutnya juga dia memposting foto juga dibagikan di Instagramnya. Foto kalian masih menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga di tahun bahkan sampai di tahun 2022 pun ada dengan alibi bahwa apakah ini foto orang-orang yang trauma karena KDR. Iya, betul sekali. Ya, setiap orang berhak untuk membela diri ya, mencari pembenaran diri ya, silahkan saja. Gitu. Apakah betul kamu pernah melakukan KDRT pada anak kamu? Alhamdulillah, boleh tanya anak-anaknya. Anak-anak begitu, nurutin sama saya, baik. Mereka anak-anak yang nice kok. Tidak perlu mereka harus dikasarin seperti itu pun mereka nurut. Jadi kalau alasan anak bandel nggak nurut itu tidak sama sekali? Anak bandel sewajarnya anak kecil ya. Biasa ya? Tidak perlu harus kita diperlakukan seperti itu? Betul, tidak harus kita pukul, tendang. Kamu pernah membalas? Ke siapa? Yang Kepada bersangkutan? beliau. Tangan saya dengan beliau itu sangat jauh sekali berbeda ya. Kekuatan seorang perempuan sekuat-kuatnya seperti apa. Tapi ya alhamdulillah saya banyak saksi untuk sederetan perjalanan hidup saya rumah tangga bersama beliau. Dan masih ada sampai saat ini. Kamu bisa menceritakan apa di balik keputusan kamu untuk masih tetap mau menghabiskan waktu bersama dengan beliau, dengan anak-anak? Meskipun ya kamu tahu, barangkali anak-anak juga punya traumanya. Ya, justru itu salah satu cara saya untuk membantu menyembuhkan mereka, anak-anaknya.
itu semua hanya drama. Apa yang ditampilkan di foto yang sesungguhnya tidak seperti itu. Bagaimana kamu berharap itu? Saya terbuka tentang status saya, berpisah saja saya baru berani ketika pelaporan. Sebelumnya saya selalu tutup-tutup kepada teman gitu, sahabat gitu. Kenapa? Saya tutupin aja, saya malu dengan status saya. Janda, kasihan juga anak-anak, takutnya diperolok di sekolah. Kamu malu? Ketika itu, namun banyak yang menguatkan saya, yang kasih support. Bapak sendiri, kenapa harus malu dengan status itu? Buka saja. Apa yang kamu khawatirkan selain bahwa anak-anak akan diolok-olok kalau kamu terus terang kepada teman dekat, kepada orang lain bahwa kamu sudah bercerai? Saya memang dari dulu seperti itu kan, selalu menutup apa yang saya rasa, apa yang Apakah terjadi. karena kamu malu, kamu pernah mengambil keputusan untuk kembali ke orang yang sama? Mungkin. Ya begitulah Mbak Rusi. Saya tahu bahwa ini tidak mudah buat kamu. Ada banyak pertimbangan yang barangkali orang lain nggak ngerti. Bahkan kamu rela berlibur bersama yang bersangkutan dengan harapan ini bisa menyembuhkan. Luar biasa itu. Penuh dengan drama. Drama seperti apa? Untuk terlihat baik di depan lingkungan kami, teman-teman, itu nggak mudah untuk saya. Mungkin bagi beliau hal yang biasa, tapi untuk saya tidak mudah. Apa kekuatan terbesar kamu untuk berpura-pura itu? Alasan apa yang menjadi alasan kuat kamu untuk bisa berpura-pura? Kembali lagi ke anak-anak. Saya selalu mengedepankan anak-anak, demi anak-anak, demi anak-anak. Karena kamu ingin anak-anak punya Lebih orang tua. baik saya berkorban untuk diri saya sendiri, yang penting anak-anak selalu berusaha saya bahagiakan. Menurut kamu anak-anak bahagia? Yang mereka katakan baru-baru ini tidak. Apa yang mereka katakan? Sudah capek dengan ini semua. Bahkan yang nge-push untuk saya membuat laporan. Terakhir kemarin pun anak saya Yang pertama. Apa yang dia katakan? takut Didi kesini lagi. Kita takut kenapa-napa. Sebelumnya mereka tidak pernah mengatakan itu. Sering. Mami jangan diem aja. Mami jangan diem aja. Selalu. Terutama anak saya yang paling besar. Karena dia dewasa. Karena keadaannya. Dewasa sebelum waktunya. Dan kenapa kamu tidak mendengarkan itu sejak sebelumnya? Banyak hal yang saya pikirkan. Yang pertimbangkan. Karena kamu merasa tanpa orang tua itu begitu. Mungkin ya. Maaf. Mungkin. Dari umur berapa kamu ditinggal kedua orang tua kamu? Sebelum saya menikah. Dan ketika kamu menikah dan mengalami hal ini, kamu merasa kamu tidak punya perlindungan apa-apa. Ya. Luar biasa Mbak Rusi. Saya jalankan ini semua tidak mudah. Kamu pernah betul-betul sendirian, tanpa pendamping? Apakah itu menakutkan? Iya. Takut apa? Berasa gimana ya, sepi aja gitu. Namun insya Allah sekarang pasti ada Allah kan yang tidak pernah meninggalkan kami terutama. Dan ada anak-anak yang selalu ada di samping saya dalam suka dan duka. Ini ada video permintaan maaf dari beliau, begitu ya. Apa yang ingin kamu sampaikan ketika mendengar ini?